Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Nurafiani dari kelas 12 Agama. Ingin menjelaskan tentang materi kepedulian sosial. Pengertian kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah sebuah sikap keterhubungan dengan kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas manusia. Kepedulian sosial merupakan kondisi alamiah spesies manusia dan perangkat yang meningkat masyarakat secara bersama-sama. Surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebih dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Isi kandungan surat Al-Furqan ayat 67. Surat Al-Furqan mengisyaratkan tata cara mengelola harta benda. Di satu sisi, orang yang berlebih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada yang berhak. Tapi di sisi lain ada batasan-batasan sebagai aturan dalam menafkahkan hartanya, yaitu tidak dianjurkan untuk terlalu boros atau berlebih, sebab bisa jadi di kemudian hari ia menyesal karena mengalami kebangkrutan. Kalimat memberikan titik tekan ada larangan untuk memberikan sedekah atau nafkah di luar porsinya. Kenapa demikian? Mereka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan seseorang yang awalnya kaya raya kemudian jatuh miskin. Dalam posisi seperti inilah bisa jadi seseorang mengalami penyesalan. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Ayat tersebut mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tidak terlalu boros saat membelanjakan harta, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan umum. Al-Quran juga melarang untuk berlaku kikir, karena sikap kikir akan menjadikan ketidakseimbangan dalam tatanan ekonomi masyarakat, bisa melahirkan kesenjangan status sosial ekonomi yang akan memicu munculnya kejahatan dan kriminal. Begitu juga terlalu menahan hartanya karena enggan bersedekah alias kikir. Perilaku berlebihan atau terlalu kikir adalah dua perilaku yang tidak dianjurkan oleh agama, karena hal demikian merupakan konsepsi yang dibangun oleh syaitan. Surat Al-Isra ayat 29 dan 30, yang artinya, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah asin terikat dengan kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melampangkan rezeki kepada siapa yang Dia hendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa orang-orang yang enggan untuk menafkahkan atau menyedekahkan hartanya ibarat orang yang membelenggu tangannya pada leher mereka masing-masing. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menginginkan kepada kaum muslimin untuk menafkahkan hartanya secara berlebihan. Kepada kaum muslimin untuk tidak membelanjakan harta benda secara berlebih dan di luar kewajaran, sekalipun untuk menafkahkan, menyedekahkan, atau berinfak yang bernilai kebaikan. Memerdekakan harta memang dianjurkan, sebab jika terlalu kikir atau berlebih, keduanya memiliki risiko yang tidak baik. Surat Al-Qasas ayat 79-82, yang artinya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya,
Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya sesuatu golongan yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiada termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencinta-cintakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melampangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Isi kandungan surat Al-Qasas ayat 79-82. Ayat 79-82 ditampilkan kisah Qarun dengan menamparkan kekuatan harta dan pengetahuan yang juga berakhir dengan kebinasaan karena enggan peduli kepada orang lain dan disertai kedurhakaan dan keangkuhan. Kisah ini ditampilkan sebagai peringatan kepada kaum musyrikin Makkah yang menindas kaum muslimin, antara lain disebabkan oleh kekayaan yang mereka miliki. Semua amal perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keangkuhan dan kesombongan Qarun dengan membenamkan ke dalam perut bumi. Hal ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang memiliki keluasan rezeki dari Allah namun enggan untuk berbagi. Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menempati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 177. Menurut ayat tersebut bahwa kebajikan yang sempurna akan bisa diraih dengan beberapa komponen pokok, yaitu komponen pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi. Komponen kedua berupa aktivitas yang bersifat pengalaman, yakni kepedulian terhadap sesama, kerabat dekat, anak-anak yatim, dan orang miskin, dan anak jalanan atau orang-orang yang kehabisan bekal, dan siapapun yang meminta bantuan. Kedermawanan atau sikap peduli terhadap orang lain sangatlah dianjurkan guna membebaskan masyarakat yang terbelenggu dalam kemiskinan sehingga terbebas dari beban-beban sosial yang menjadi tanggung jawabnya. Surat Al-Ma'un ayat 1-5 yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang meradik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Isi kandungan surat Al-Ma'un ayat 1-7. Ayat tersebut secara tegas mengatakan bahwa salah satu indikasi pendusta agama adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kaum miskin dan anak-anak yatim.
Bagi orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin merupakan musuh agama. Ketidakpedulian terhadap orang-orang miskin dan anak-anak yatim sama besar dosanya dengan perilaku kejahatan yang lain. Perjudian, perzinaan, pembunuhan, dan lain-lain, bahkan lebih besar pendusta agama karena menyangkut dosa sosial. Ketidakpedulian sesama dampaknya akan dirasakan sangat lama dan menyeluruh, sebab seperti membunuh orang secara pelan-pelan. Sifat qanaah dan peduli sesama. Dalam hadis At-Tirmizi nomor 2348 yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Man'i telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Baz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya berkata, lalu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki, berkendaraan dan diseret di atas muka-muka kalian. Dalam hal ini hadis serupa dari Abu Hurairah. Berkata Abu Isa, hadis ini hasan dan hasan sahih. Menganalisis hubungan sifat qanaah dan peduli sosial. Bagaimana cara melatih sifat qanaah dan kepedulian? Lakukan analisis terhadap bentuk-bentuk qanaah yang telah kamu kemukakan oleh para ahli, seperti A. Selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Hidup apa adanya, sesederhana mungkin, tidak berfoya-foya, dan bergaya sesuai kemampuan. C. Selalu menghargai bahwa yang diberikan Allah adalah anugerah terbaik. D. Tidak mudah menyerah atau putus asa. Sifat qanaah dalam kehidupan modern. A. Sedekah dan memelihara kehormatan diri. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam. Dia berkata, aku pernah meminta sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memberiku. Lalu aku kembali meminta, lalu beliau kembali memberiku. Kemudian beliau bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu lezat dan manis. Maka barang siapa yang menerimanya dengan hati yang bersih, tidak rakus atau serakah, dia akan mendapatkan berkah dengan harta itu. Tapi barang siapa yang menerimanya dengan nafsu serakah, dia tidak akan mendapatkan berkah dengan harta itu. Dia akan menjadi seperti orang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Hakim berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan pernah meminta kepada seorang pun setelahmu hingga aku berpisah dari dunia ini. Menerapkan hadis tentang sedekah. Menerapkan hadis tentang memberi lebih baik daripada meminta merupakan bentuk kesalehan sosial yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur jenis barang yang boleh disedekahkan, kadar atau ukuran sampai pihak-pihak yang berhak menerima sedekah. Jenis barang yang dapat disedekahkan adalah barang yang halal, baik sifatnya maupun zatnya. Kepemilikan barang tersebut merupakan barang dengan kepemilikan yang utuh atau milku atam, dalam tidak bercampur dengan kepemilikan orang lain. Keutamaan menyantuni anak yatim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menanggung anak yatim memilikinya atau milik orang lain, aku dan dia seperti ini di surga. Malik mensyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim nomor 2983, Sahih Muslim. Menganalisis kandungan hadis. Anak yatim menurut pengertian syar'i ialah setiap anak laki-laki atau perempuan ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan anak tersebut belum sampai usia balik, walaupun dia masih punya ibu kandung. Keutamaan bagi yang mengurus anak yatim digambarkan bagaikan dua jari yang saling berdekatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan
Hal tersebut karena kepekaan terhadap sesama merupakan penerapan ajaran Islam. Bahkan seseorang dikatakan sebagai pendusta agama disebabkan tidak memperdulikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.